Halo, salam jumpa. Saya akan memberikan bagaimana praktik baik pembelajaran dengan judul Belajar Asik dengan Menonton dan Kuis. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan, saya Daala Meirisa Anggriani, SPDGR. Saya merupakan guru pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada praktik baik pembelajaran ini, kita berada dalam situasi di sekolah kita, terutama di kelas pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti ya. Mengapa praktik ini penting dibagikan? Yaitu sebagai bahan motivasi bagi rekan guru lainnya. Dan juga saya mempublikasikan model pembelajaran yang inovatif serta melaksanakan salah satu metode pembelajaran yang inovatif. Dan apa saja yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dan juga mungkin Anda dalam praktik ini adalah menurut saya praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan. Karena masih banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti permasalahan saya di kelas saya setiap minggunya dengan di mana peserta didik itu merasa bosan, merasa kurang termotivasi dan kurang tertantang dalam pembelajaran kita. Sehingga praktik baik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga mampu menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lainnya. Pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Namun, tentu saja di setiap satuan pendidikan atau di setiap kelas kita sebagai guru tentu kita memiliki tantangan tersendiri. Nah, apa saja yang menjadi tantangan saya untuk mencapai tujuan tersebut untuk bisa mempraktik baik pembelajaran di kelas saya dengan menggunakan metode menonton dan kuis, di mana guru harus mampu menguasai model-model pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik siswa. Penerapan TPICK atau TPEC dalam pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran tentu saja. Kemudian setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, terdapat beberapa tantangan yang terjadi, yaitu yang pertama adalah pemilihan media pembelajaran yang tepat sehingga menarik bagi peserta didik. Yang kedua adalah pemilihan metode pembelajaran yang variatif, sehingga peserta didik kita tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik kita. Nah, siapa saja yang terlibat dalam proses praktik baik ini? Tentu saja kita harus selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah serta teman sejawat dalam instansi tempat kita mengabdi. Aksi yang saya lakukan memiliki langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, melakukan wawancara dan kajian literatur, kemudian merumuskan solusi, menentukan waktu kapan kita akan melaksanakan, dan strateginya kita pun harus menyiapkan rancangan ya yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru sesuai dengan tantangan yang kita hadapi, yaitu kemudian kita melakukan pemilihan alat peraga atau media pembelajaran. Alat peraga apa saja yang bisa digunakan oleh guru di kelasnya? Nah, berkaitan dengan media ajar, guru bisa menggunakan media konkret yang ada di sekolah.
Sehingga peserta didik kita itu lebih mengenal media yang ada dan dapat dikolaborasikan dengan berbasis tipek, sehingga lebih mudah dipahami materi yang kita sampaikan. Nah, pada praktik baik di kelas saya ini, saya menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang sudah saya upload ke YouTube dan diintegrasikan di Google Classroom. Dan untuk pembuatan kuis, saya menggunakan platform kuis yang sudah kita kenal, yang sudah sangat ramah dengan kita, yaitu platform Quizizz. Dan dalam penerapan model penugasannya. Dan juga di sini saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Kemudian berkaitan dengan alat peraga, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Ya. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan di sini, yang saya pilih adalah problem based learning ya, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah saya mengatur strategi. Nah, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan motivasi peserta didik dengan merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini guru saya mengembangkan RPP inovatif dengan kegiatan yang berpusat kepada peserta didik. Pada proses pengembangan RPP tersebut yang berpusat pada peserta didik, guru menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama pembelajaran. Nah, kegiatan-kegiatan itu tentu saja harus berpusat kepada peserta didik. Dan tentu saja kita pun harus menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Langkah selanjutnya, saya menggunakan media audiovisual yang menarik perhatian peserta didik. Nah, itu tadi saya menggunakan video pembelajaran yang saya sudah upload ke YouTube. Kemudian, memberi kesempatan peserta didik untuk menyimak video pembelajaran tersebut dan ada kesempatan mereka juga untuk berdiskusi mengenai topik materi yang sudah diberikan pada video pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengomentari dari hasil praktik temannya. Nah, jadi ketika satu kelompok itu sudah menyimak video dan melakukan diskusi serta menyampaikan hasil diskusi mereka atau mempresentasikan hasil diskusi mereka, maka kelompok lain itu bisa memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Selanjutnya langkahnya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik dan guru untuk merefleksi dari kegiatan praktiknya. Kemudian diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi maupun kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian peserta didik membuat suatu kegiatan setelah pembelajaran itu mungkin ice breaking sehingga peserta didik itu bisa menjadi rileks. Dan ketika peserta didik selesai melakukan tugasnya atau penugasan, guru jangan takut, jangan ragu untuk memberikan apresiasi kepada peserta didiknya. Loh, kok langkah selanjutnya yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, ini dilakukan di awal kegiatan pembelajaran ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada foto-foto di mana para peserta didik saya yang di Mapel Pendidikan Agama Kristen, hanya 3 orang ini kami menggunakan Google Classroom yang sudah terintegrasi ya dengan Quizizz dan juga di Google Classroom itu disematkan link video pembelajaran. Nah, ini satu kelas di mana saya mengajar sejarah Indonesia. Di sini saya pun menggunakan metode dan media pembelajaran yang sama. Nah, berikut ini jika berkenan dan ingin menonton
video praktik baik saya bagaimana belajar asik dengan Quizizz, dengan menonton dan kuis ya, boleh langsung ke channel YouTube saya Mary Saang dan klik judulnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Salam pembelajar, guru belajar. Salam merdeka belajar.